Shalom, salam dalam kasih Kristus. Bersama saya, Master Gayat Rivaldo Pasaribu, saya akan menyampaikan materi Voice of Youth untuk kita semua, sebagai materi untuk persyaratan daripada kelas Master Guide. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, betapa hati kami saat ini bersuka cita. Oleh karena kesempatan yang indah, kami boleh belajar bersama-sama Bapa. Sebentar, hamba-Mu akan menyampaikan materi untuk teman-teman, untuk kami semua di sini Bapa. Biarlah Engkau menjadikan kami sebagai pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami sambut berkat-Mu Bapa, dalam nama Putra Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan share screen untuk materi kita kali ini. Voice of Youth, Phase 1. Bagian kelima, metode perekrutan. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana dan apa serta metode-metode apa yang bisa kita lakukan untuk merekrut orang-orang untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Di dalam Counsels to Teachers, Parents, and Students halaman 555 dikatakan, dengan pasukan pekerja layaknya orang muda kita yang dilatih dengan benar dan dapat diperlengkapi, betapa cepatnya pesan tentang juru selamat yang disalibkan, bangkit, dan segera datang itu dapat dibawa ke seluruh dunia. Betapa cepatnya akhir itu akan tiba. Baik, di sini ada membahas tentang orang muda. Orang muda memiliki jiwa dan semangat yang tinggi. Oleh karena itu, jika pekerjaan misi ini dilakukan atau diikut sertakan orang muda, maka pekerjaan ini akan cepat selesai. Pasukan pekerja atau pemuda, bagaimana kita merekrut dan melatih pasukan ini? Nah, kita akan belajar bagaimana kita akan merekrut dan melatih pasukan pemuda-pemuda. Di sini ada 5 taktik perekrutan terbaik Angkatan Darat Amerika Serikat dan bagaimana Anda dapat menerapkannya. Yang pertama adalah, jadilah bagian dari komunitas tempat Anda merekrut. Tunjukkan keuntungan-keuntungannya. Bisa jadi petualangan, gaji, pengembangan pribadi, lalu tawarkan dengan percaya diri. Yang ketiga, presentasikan misi yang jelas dan menarik. Yang keempat, tetapkan ekspektasi yang realistis sejak awal. Nah, di sini dikatakan, jadilah bagian dari komunitas tempat Anda merekrut. Sebelum kita merekrut orang-orang, kita harus masuk ke dalam komunitas. Kita harus tahu apa yang diperlukan mereka. Kita harus bisa berbaur, kita harus bisa mengikuti mereka. Namun, kita harus memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, agar di saat kita bergabung ke komunitas itu, kita bisa menjadi dampak yang baik bagi komunitas tersebut. Kita harus menunjukkan keuntungan-keuntungan apa yang bisa didapatkan dari kegiatan ini. Banyak sekali keuntungan yang bisa kita tawarkan atau kita sampaikan. Lalu kita presentasikan misi yang jelas dan menarik. Dan tetapkan ekspektasi yang realistis sejak awal. Kita harus menetapkan ekspektasi-ekspektasi apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa diperoleh. Kemudian, apa yang Alkitab katakan tentang tugas di depan kita, tentang merekrut dan melatih pasukan pemuda untuk pekerjaan Tuhan? Di sini ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara melibatkan pemuda dalam program Voice of Youth? Apa yang dapat kita pelajari dari cara Yesus merekrut tim pelayanannya?
Tindakan yang pertama, Yesus merekrut orang yang dewasa secara rohani dan berkomitmen. Jika kita memiliki Alkitab di dekat kita ataupun Alkitab, mari kita membuka di Yohanes 1 ayat 35 sampai 39. Dikatakan pada ayat yang ke-35, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ayat yang 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Di sini dikatakan tentang Yohanes. Yohanes adalah seorang yang dewasa secara rohani. Bahkan dia membawa 2 orang untuk mengikut Yesus. Lalu 2 murid Yohanes, Andreas dan Yohanes. Andreas, Yohanes, dan Filipus. Mereka sudah menjadi murid Yohanes Pembaptis ketika mereka bertemu Yesus. Dikatakan di sini, Andreas adalah murid dari Yohanes dan Filipus juga. Murid yang bertobat bukan hanya pendengar, namun berkomitmen, terlibat, bersedia berkorban. Nah, sistem dalam perekrutan, apabila kita telah merekrut orang dan telah masuk ke dalam kegiatan, baiklah kita menjadikan dia juga seorang yang berguna ataupun bisa menjadi sosok yang melatih juga, bukan hanya pendengar. Dan kita harus membuat dia berkomitmen, bahkan terlibat, bersedia berkorban untuk kegiatan ini. Tindakan yang kedua, Yohanes 1 ayat 36 dan 3 sampai 39. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang dalam artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan ia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Dikatakan tadi, bukan hanya pendengar, melainkan berkomitmen, bahkan berkorban. Kalau kita baca di dalam Alkitab tentang kisah Yohanes 1 ini, ayat 36 sampai 39 ini, mereka pada akhirnya mengikut Yesus. Dan mereka berkomitmen untuk selalu bersama dengan Yesus. Tindakan yang kedua, lanjutannya adalah luangkan waktu dengan potensi calon pemimpin yang teridentifikasi atau pemrakarsa sebelum merekrut orang lain. Jaga agar beberapa orang berkomitmen ini dekat dengan Anda. Mereka adalah kunci perekrutan atau proses pembentukan tim. Luangkan waktu ekstra bersama mereka dan tidak hanya untuk berkelompok besar. Bangun komitmen mereka. Berdoa dengan yang sedikit. Berkali-kali mereka yang sudah bertemu masih memperdalam kesan panggilan mereka. Nah, jadi apabila kita sudah berhasil merekrut orang lain, kita tidak boleh meninggalkan mereka begitu saja. Melainkan kita harus membuat waktu untuk bertemu dengan mereka. Karena apa? Apabila kita meninggalkan mereka, mereka barangkali bisa bingung dan tidak tahu apa yang mereka kerjakan selanjutnya. Oleh karena itu, kita harus memiliki waktu-waktu khusus untuk mereka. Bahkan di sini dikatakan kita harus membangun komitmen dengan mereka dan berdoa dengan mereka biarpun dalam waktu yang sedikit. Tindakan yang ketiga,
Anggota tim awal yang bertemu Yesus di Sungai Yordan diizinkan untuk membantu merekrut tim. Ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 41 dan 45. Andreas merekrut saudaranya Petrus. Filipus merekrut Nathanael. Yohanes kemudian meyakinkan saudaranya Yakobus. Lihat, di sini tindakan perekrutan itu berhasil. Kenapa? Karena Andreas dia merekrut saudaranya Petrus dan Filipus merekrut Nathanael. Dan terakhir Yohanes kemudian meyakinkan saudaranya Yakobus. Dan pada akhirnya mereka semua menjadi murid-murid Yesus. Libatkan yang lebih dewasa secara spiritual dan berkomitmen untuk merekrut anggota tim lain. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes akan menjadi pemimpin tim dalam 12 murid. Nah, jadi kita tahu bersama, 3 nama ini masuk ke dalam 12 murid Yesus. Ke-12 murid akan memimpin dalam menyerahkan 70 yang diutus berdua-dua. Nah, setelah terbentuk 12 murid, itu akan dipecah kembali menjadi 22 orang, lalu merekrut lebih banyak orang lagi, 70, bahkan lebih banyak lagi. Ringkasan strategi Yesus dalam membangun tim pelayanannya. Daripada mencoba membangun jangkauan yang luas untuk pelayanannya, Yesus menghindari popularitas dan berfokus pada kedalaman yang sebenarnya dan dampak jangka panjang dan dampak jangka panjang. Yesus tidak mau berfokus pada popularitas, melainkan dia ingin mencoba membangun jangkauan yang luas untuk pelayanannya. Jadi kecil-kecil dulu. Jadi dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 12 orang, 70 orang, dan kita lihat sekarang ini banyak orang yang mengikut Kristus. Apa strategi Yesus? Dia merekrut dan mengandalkan lingkaran dari 3 murid. Dia melatih 12 murid. Dia memobilisasi 70. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, kecil-kecil dulu. Nah, dari kelompok kecil lalu bertumbuh dan semakin bertumbuh. Jadi marilah kita mengikuti strategi yang dilakukan Yesus. Kecil-kecil dulu. Menerapkan apa yang telah kita pelajari. Penatua gereja mengidentifikasi pemuda yang lebih dewasa secara rohani dan berkomitmen. Luangkan waktu dan melatih inti kepemimpinan ini. Nah, jadi para tua-tua gereja harus mengidentifikasi pemuda yang lebih dewasa secara rohani dan berkomitmen. Di gereja kita bisa melihat, kita bisa memantau, pasti ada orang-orang muda yang secara rohani dia dewasa dan berkomitmen. Dan pasti ada orang-orang muda yang mau meluangkan waktunya, dan kita harus melatih inti kepada kepemimpinan ini. Inti kepemimpinan Voice of Youth, bangun komitmen spiritual mereka, latih mereka dalam keterampilan penting, minta mereka untuk merekrut orang lain. Dan pada akhirnya, banyak orang yang ingin direkrut, dan orang setelah direkrut, orang itu akan menyebarkan Injil dan misi ini akan cepat terkabarkan. Bahkan pada akhirnya banyak yang mengikut Yesus Kristus. Penutup, metode Yesus selalu yang terbaik. Semakin sederhana metodenya, semakin efektif. Nah, jadi kita harus mengikuti metode yang dilakukan Yesus Kristus. Melalui lingkaran-lingkaran kecil, melalui 3 orang murid pertamanya, Yohanes, Andreas, dan Filipus. Marilah kita menjadi agen-agen yang bisa merekrut orang lain, yang bisa membawa orang lain untuk mau mengikut ajaran Kristus. Dan pada akhirnya Injil Kristus sampai ke seluruh dunia.
Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi di kemuliaan surga, kami telah mempelajari bagaimana metode untuk merekrut. Biarlah Tuhan memakai kami orang-orang muda untuk bisa berjibaku, berkomitmen, dan meluangkan waktu kami untuk bisa Engkau pakai sebagai alatmu Bapa. Berilah kami hikmat, Yesus, untuk kami bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik, agar kiranya nama-Mu saja yang dikenal, ditinggi, dan dipuji serta dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Putra Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.